Pendengar, sampai di sini dulu lagu-lagu pilihan untuk siang hari ini. Selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya disampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Dusana Padanga, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah Jo Bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyuarakan berbagai usulan strategis kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang. Seluruh nagari di Kabupaten Agam alah mendirikan Koperasi Merah Putih. Buletin Barito Minangko dibacokan de Tuti Widya. Berita Minang nan pertama. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyuarakan bagai usulan strategis kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangkau Menengah Daerah RPJMD Provinsi 2025-2029. Berikut laporan Nofri. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyuarakan berbagai usulan strategis kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangkau Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029. Dalam paparannya, Wako Hendri menyampaikan paralunya perhatian serius dari Pemprov terhadap kebutuhan pembangunan di Padang Panjang, Nantaruih, Bakambang, khususnya di sektor pendidikan dan lingkungan. Dikatakan, Padang Panjang sebagai kota pendidikan membutuhkan dukungan panuah. Pihaknya mengusulkan pembangunan ruang kelas baru untuk SMA 101 unit sekolah baru, yaitu SMA Negeri Ampe Padang Panjang. Tak hanya itu, Wako Hendri juga menyoroti permasalahan lingkungan dan mendesak juga mengusulkan pengadaan mesin penghancur sampah atau insinerator, mengingat tempat pembuangan akhir atau TPA Sungai Andok telah mendekati batas kapasitas. Sampah sangat mengkhawatirkan sekarang karena dari kajian kami, daya tampung untuk sampah ini hanya sampai dengan 3 atau 5 bulan ke depan. Jadi kami sangat mengharapkan bantuan dari provinsi seperti alat untuk melakukan insinerator seperti yang diberikan oleh provinsi di Kota Bukit Tinggi. Kami bermohon itu kiranya dapat dipenuhi dalam waktu secepat mungkin. Di sektor ekonomi, Hendri mendorong kehadiran investor untuk pengelolaan susu di Padang Panjang, mengingat tingginya produksi lokal dan alun sepenuhnya terserap pasar secara optimal. Kami meminta tolong kepada provinsi untuk menjadikan industri pengolahan susu kami untuk didatangkan dari swasta. Diarahkan untuk Kota Padang Panjang karena kita salah satu penghasil susu. Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas usulan konkret yang disampaikan Wako Hendri. Dirinya menegaskan komitmen Pemprov untuk menindaklanjuti usulan tersebut, terutama di bidang pendidikan. Dikatakan Gubernur, Kota Padang Panjang adalah kota pendidikan dan juga dikenal sebagai Serambi Mekah. Usulan pembangunan SMA baru harus segera dikaji oleh dinas terkait untuk dapat direalisasikan. Kemudian juga tadi ada pesantren, ada SLTA yang ada di Padang Panjang. Kalau tanahnya clear minimal 2 hektar, maka sekolah kita dulukan nanti untuk Padang Panjang. Tambahannya, bagaimana permintaan Pak Wali Kota? Ya, kenapa? Karena udah baik sama kabupaten kota. Nah, maka supaya nanti yang protes orang dari kabupaten kota lain sekolah ke sini, yang anak-anak kami tidak bisa sekolah, kan gitu kan? Nah, maka itu nanti itu makanya kita jawab itu untuk pengadaan sekolah dan tolong nanti tanahnya Pak Wali clear and clean. Gubernur menyebutkan Pemprov tengah mengupayakan pembangunan jalur exit tol di Padang Panjang untuk memperkuat konektivitas serta mendukung aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Nofri melaporkan. Dasar pendengar, pemerintah Kabupaten Agam memperoleh dana alokasi khusus DAK sebesar 9,2 miliar rupiah dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia untuk mendukung layanan program keluarga berencana KB di daerah tersebut. Bupati Agam Beni Warlis di Lubuk Baso mengatakan DAK 9,2 miliar rupiah itu diserahkan melalui BKKBN Sumbar dan penyerahan secara simbolis Dek Kepala BKKBN Sumbar Marda Lenawati. Dirinya menambahkan dana nan diperolehko merupakan hasil dari perjuangan dan koordinasi nan alah dilakukan bersama pemerintah pusat. Anggaran itu sangat membantu pelaksanaan layanan KB di Kabupaten Agam, terutama untuk kebutuhan infrastruktur dan peralatan pendukung. Dasana pendengar, seluruh nagari di Kabupaten Agam alah mendirikan Koperasi Merah Putih. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Target pemerintah Kabupaten Agam mendirikan sebanyak 92 Koperasi Merah Putih hingga akhir Mei 2025 ko, akhirnya tercapai, jo arti kata pendiriannya adalah 100%. Kapalo Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Kabupaten Agam dan di pribadi menyebutkan hingga akhir Juni 2025 mendatang ditargetkan seluruh Koperasi Merah Putih ko alah selesai melakukan pendaftaran di notaris guna membuat akta koperasi sehingga dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Pendirian Koperasi Merah Putih berdasarkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Dalam poin pembukaan Inpres tersebut ulas dan di pribadi disebutkan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan upaya memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi dan mewujudkan desa mandiri menuju Indonesia Ameh 2045. Koperasi Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial bagi warga di nagari, sedangkan layanan yang disediakan mencakup sembako joharago terjangkau, fasilitas simpan pinjam, klinik dan apotik desa, penyimpanan hasil pertanian dan perikanan dalam cold storage, hingga sistem distribusi logistik. Dan di pribadi menerangkan, Pemkab Agam menargetkan pada 12 Juli 2025 dan merupakan Hari Koperasi Indonesia, seluruh Koperasi Merah Putih di Kabupaten Agam alah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM serta diresmikan di Presiden Prabowo Subianto. Kami sampaikan kepada seluruh pemirsa RRI di Bukit Tinggi Agam dan Sebaran bahwa untuk Kabupaten Agam saat ini telah terfasilitasi 92 nagari untuk pendirian Koperasi Merah Putih. Artinya sudah 100% dan kedepannya dalam waktu dekat sampai akhir Juni ini kita akan mengupdate kembali seberapa banyak Koperasi Merah Putih yang sudah menyelesaikan administrasinya untuk pendaftaran di notaris pembuat akta koperasi. Setelah keluar itu nanti maka sahlah pembentukan Koperasi Merah Putih secara administrasi dan keluar sertifikat legal dari Menkumhamnya. Dan di pribadi menambahkan, Kabupaten Agam memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan melalui koperasi, mulai dari sektor pertanian, perikanan, kerajinan, hingga UMKM dan ekonomi kreatif. Melalui pendekatan antar struktur dan berkelanjutan, Koperasi Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Yudi Prama Agustino melaporkan. Bank Indonesia BI perwakilan mengapresiasi berdirinya sentra industri kecil dan menengah IKM di Kabupaten Tanah Datar sehingga bisa mendongkrak potensi daerah. Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat Muhammad Abdul Majid saat kunjungannya ke sentra IKM di Nagari Desa Tabek Patah mengatakan dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi, BI mengajak pihak terkait untuk bisa berkontribusi terhadap pengembangan UMKM. BI Taruh berkomitmen menghadirkan program-program nan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, baik dalam bantuan peningkatan kapasitas maupun bantuan usaha. Selain itu, BI juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong UMKM termasuk melalui bantuan kepada kelompok tani. Majid juga menambahkan bahwa BI turut mendorong pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagai bagian dari peningkatan daya saing produk lokal. Dusana pendengar, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengukuhkan kepengurusan Ikatan Keluarga Agam Bukit Tinggi IKAB periode 2024-2029 di Batu Sangkar. Seraya mengajak memperkuat sinergi membangun daerah jo menjaga silaturahmi. Berikut laporan Irsyad.
Pengukuhan kepengurusan Ikatan Keluarga Agam Bukit Tinggi atau IKAP masuk jabatan 2024-2029 dilaksanakan di Gazebo Indo Julito Batu Sangkar oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra. Dalam sambutannya, Bupati Tanah Datar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus baru, juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya atas pengabdian dan lah diagihan. Bupati mengajak seluruh anggota IKAP untuk menjaga kekompakan juga menjalin silaturahmi dan baik antara anggota, juga pemerintahan daerah maupun juga masyarakat Tanah Datar. Pihaknya juga menegaskan komitmen untuk tarikh mendukung juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan IKAP di Tanah Datar. Pemerintah daerah menurutnya siap membantu warga IKAP dan tersebar di berbagai daerah untuk tetap terlibat dalam kegiatan organisasi. Bupati turut mengajak IKAP agar senantiasa membantu sesama, terutama warga yang sedang membutuhkan dukungan. Pihaknya menyebutkan bahwa kontribusi warga Agam Jawa Bukit Tinggi selama sangat membantu berbagai program pemerintahan juga kegiatan sosial di Tanah Datar. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu membantu tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi dan ikut berperan aktif membangun Tanah Datar luhak nantu. Menurut Bupati Tanah Datar, warga IKAP banyak yang menduduki posisi penting juga sinergi juga pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Dirinya berharap sinergi itu tarikh ditingkatkan tanpa adolai rasa sebagai tamu karena Agam Jawa Bukit Tinggi memiliki akar yang sama juga luhak nantu. Irsyad melaporkan. Wali Kota Padang Fadli Amran mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai program nan alah diluncurkan di pemerintah Kota Padang. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan sebuah mubarakah di Masjid Ukhuwah, Parupuak Tabiang, RW 8, Kampung Guci. Fadli Amran mengatakan program nan alah diluncurkan diantaranya program BPJS Kesehatan gratis nan alah dinikmati di lebih kurang 16.000 warga. Program Padang Juara yang mencakup seragam dan LKS gratis serta beasiswa pendidikan. Selain itu, Satko juga tengah digagas program Smart Surau Dek Wakil Wali Kota Padang Buya Maigus Nasir. Fadli Amran menambahkan bahwa program-program nan diluncurkan menjelang 100 hari masa kepemimpinan Yuko diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tujuannya adalah menjadikan Kota Padang sebagai kota pintar, sehat menuju kota maju serta sejahtera. Di sana pendengar, pemerintah Kota Bukit Tinggi optimis pembentukan koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan rampung 100% sesuai target nasional 31 Mei 2025. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kota Pemko Bukit Tinggi melalui Dinas Koperasi Jo Usaha Mikro mengaku optimis proses pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan rampung pada 31/2025 mendatang. Halko diungkapkan Kapalo Bidang Kabid Koperasi Jo Usaha Mikro Kota Bukit Tinggi Sesri Kapado RRI mengatakan bahwa pihaknya kini tarui memastikan proses pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan berjalan sesuai target rencana. Seperti salah satunya di Kelurahan Awa Tajungkang Tangasawa, Kecamatan Gugua Panjang yang baru melaksanakan musyawarah desa pembentukan Koperasi Merah Putih pada Senin Kapatang di tengah masa tenggat waktu yang alah ditetapkan secara nasional IKO. Dalam pembentukan ini di Kota Bukit Tinggi sendiri paling lambat kapan nih Pak? Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini Pak? Paling lambat 31 Mei 2025. Tetapi tanggal 29 sudah ada rakodi yang dihadiri oleh Wamen Koperasi di Padang dan insya Allah di Bukit Tinggi kita sudah selesai di 100%. Meskipun masih tersisa 8 kelurahan hingga Kapatang, dikatakan Sesri pihaknya turut melakukan safari, juga meng-cross-check syarat-syarat pendirian Koperasi Merah Putih agar dilengkapi secara akuntabel jo transparan. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Nagari atau desa-desa di Kabupaten Pasaman Barat kompak dan bergerak capek membantu Koperasi Desa Merah Putih dan ditargetkan mencapai 90 unit koperasi pada pekan depan. Menurut Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM Pasaman Barat Bahrain, ada 10 nagari atau desa yang sedang melakukan musyawarah dan melengkapi persyaratan untuk kelengkapan pendiriannya. Bahrain mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan instruksi langsung Presiden RI dan harus segera ditindaklanjuti. Dirinya baru, Koperasiko menjadi motor penggerak ketahanan pangan nasional serta mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan. Dosana pendengar, dukungan SMS Islam Al-Islah Bukit Tinggi terhadap media pendidikan tarui dilakukan hingga kini. Berikut laporan Marwah Insan Kamil.
Kegiatan RRI Bukit Tinggi Ghost to School nan dilaksanakan di SMA Islam Al-Islah Bukit Tinggi pada Senin pagi mendapat respon positif dari pihak sekolah. Dalam acara tersebut, siswa menampilkan berbagai ekspresi bakat di antaranya tahfizul Quran, storytelling, pidato bahasa Indonesia, puisi, dan lain sebagainya. Sarato diakhiri oleh penampilan kesenian Minangkabau, Tambua dari siswa SMA Islam Al-Islah Bukit Tinggi. Kepala SMA Islam Al-Islah Bukit Tinggi, Refliza, menyatakan kegiatan IKO sangat memberikan dampak positif karena mampu menampilkan bakat jo minat siswa, sekaligus mempromosikan sekolah ke masyarakat luas, khususnya di kota Bukit Tinggi. Menurutnya, dengan adanya program KO, dikatakan Refliza, siswa dapat lebih bebas berekspresi dan mengeksplor potensi diri. Sarato menunjukkan bahwa SMA Islam Al-Islah adalah SMA Islam pertama di kota Bukit Tinggi. Saya sangat memberikan support positif terhadap kegiatan ini karena selain dari bisa menampilkan bakat dan minat anak-anak kita, juga bisa memperkenalkan SMA Islam Al-Islah ke masyarakat Bukit Tinggi khususnya dan luar Bukit Tinggi. Kepala SMA Islam Al-Islah, Refliza, menambahkan peran media seperti RRI dalam dunia pendidikan sangatlah besar, karena dapat jadi saluran informasi jo publikasi potensi sekolah nan belum diketahui oleh masyarakat secara luas. Menurut Refliza, guru jo siswa sangat antusias mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir, dengan harapan agar kegiatan seperti ko dapat dilanjutkan dalam bentuk kerjasama berkelanjutan dengan RRI ke depannya. Marwah Insan Kamil melaporkan. Kasat Bitmas Polresta Bukit Tinggi, Rosminarti SH, kunjungi Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Bagi laporan Joni Marbeta. Upaya menjaga kondusivitas lingkungan dan ado di Kota Bukit Tinggi, terutama pada fasilitas layanan publik 26 Mei 2025 Kapatang, Kasat Bitmas Polresta Bukit Tinggi, Rosminarti Syana Hukum, kunjungi lokasi Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi. Pertemuan dilakukan secara perdana dan penuh keakraban itu disambut baik secara langsung di CM Rocky Hotel Group Buyung Arani ST Par, Chief Accounting Sukardi Syana Hukum, dan juga Human Resources Manager HRM Fitranel di Sultan Bagindo. CM Rocky Hotel Group Buyung Arani sampaian bahwa pihaknya berterima kasih atas kedatangan Kasat Bitmas Polresta Bukit Tinggi katampeknya diantaranya dalam rangka melihat kenyamanan tamu nan ado. Lebih lanjut disampaikannya bahwa dalam pertemuan berlangsung singkat itu ditekankan pula pada seluruh perangkat keamanan nan ado dan security nan ado di hotel ko harus dibuatkan sejumlah standar operating procedure SOP dalam melayani tamu dengan ramah sepenuh hati dan menjamin keamanannya. Diakuinya bahwa ditampiknya juga dalam petugas keamanan, petugas diatur sistem pola shift pakarajo selama 3 shift nan ado selama ko 100 perhatian kesehatan selama bakarajo. Terima kasih kepada Bu Kasat Bimas, kerjasama dalam bidang kenyamanan, keamanan seluruh tamu dan seluruh lingkungan yang ada di Kota Bukit Tinggi, terutama Grand Rocky sendiri kita kerjasama dan sistem pengamanan dari Bimas Polres Bukit Tinggi. Dicatat seluruh perangkat keamanan security yang ada di hotel memang harus dibekalin beberapa SOP. Ya, salah satunya bagaimana melayani tamu yang datang ke Bukit Tinggi dengan ramah dan tamah, begitu juga menjamin keamanan tamu yang datang ke Bukit Tinggi. Termasuk perpindahan petugas security malam ke pagi, Pak. Ya, jadi kalau di hotel sendiri ada sistem yang shift-shiftan yang ada dari 3 shift, pertama pagi, siang, dan malam. Artinya ini kondisi harus sehat mentalnya juga. Ini tidak lepas dari sinergitas juga dari Polri dan pelaku wisata, terutama ya hotel, karena menyediakan fasilitas untuk tamu yang datang. Juga dalam waktu daki, pihak manajemen hotel berencana akan mengundang pihak kepolisian memberikan pencerahan di dalam acara pengajian bulanan. Dan kini waktunya masih tentatif disesuaikan pula di jadwal direksi Grand Rocky Hotel Group. Joni Marbeta mengemban untuk berita Raminang pada siang hari ko. Dusana pendengar, sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari ko Selasa 27 Mei 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.